Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Nah, saudaraku, mari dalam kesempatan pagi hari ini kita akan gunakan sebaik-baiknya untuk dapat kita menikmati berkat dan anugerah Tuhan. Haleluya. Tentu lewat pemberitaan firman Tuhan. Dan dalam kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan kepada saudara firman Allah ya dengan satu tema. Tuhan Yesus jawaban. Tuhan Yesus jawaban dari permasalahan, dari persoalan, dari sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hidup kita. Tuhan Yesus adalah jawabannya. Amin. Haleluya. Nah, kita akan baca dulu ayatnya di dalam Mazmur pasal 46, ayatnya yang kedua. Allah itu bagi kita adalah tempat perlindungan dan kekuatan. Tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong, di dalam kesesakan sangat terbukti, saudara. Ya, sebagai penolong, artinya sesuatu yang mendatangkan keuntungan bagi kita itu sangat terbukti. Haleluya. Nah, saudaraku, Tuhan Yesus adalah jawaban dari persoalan kita. Apa maksudnya ini? Bukan berarti seperti kalimat yang pada umumnya bahwa mana jawaban itu adalah jawaban dari pertanyaan, bukan. Misalkan saja, namamu siapa? Maka dijawab, namaku Joni. Rumahmu mana? Rumahku di Surabaya. Itu jawaban dari pertanyaan. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah jawaban itu artinya penyelesaian dari masalah. Karena masalah yang ada itu harus diselesaikan. Jadi jawaban dari yang kita maksudkan dalam tema ini adalah jawaban dari permasalahan, dari persoalan hidup manusia. Ya, masalah di sini yang dimaksudkan itu adalah beban kehidupan yang sedang terjadi di atas kehidupan manusia. Tidak ada seorang pun yang senang terima masalah. Ayo, senang terima masalah. Tetapi ternyata permasalahan itu bisa saja terjadi dan tetap terjadi pada semua orang. Sehingga karena banyaknya masalah itu sudah yang begitu berat, beban yang ditanggungnya, sehingga orang berpikir enaknya mati saja ya. Daripada punya masalah di dunia ini, kan enaknya mati saja, mati lebih baik, ya. Kalau sudah mati, masalahnya pun bebas. Tetapi hal ini nggak benar, saudara, nggak benar. Saudara nggak pernah membayangkan bahwa sesudah kematian pun setelah orang itu mati, nggak akan pernah bebas dari masalah. Karena akan ada yang dihadapi di sana, saudaraku. Ya. Di dalam 2 Korintus, di situ dikatakan pasal 5 ayat yang ke-10. Sebab kita semua nanti, saudara dan saya, siapapun juga, harus, dan kata harus ini tidak boleh dibantah, harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Ternyata setelah kematian masih ada masalah yang harus kita hadapi. Kita semua akan menghadapi takhta pengadilan Kristus. Ya. Dan apa yang akan kita dapatkan itu adalah sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Saudara, jadi ternyata
hidup ini juga tidak hanya berhenti di sini, di dunia ini. Ya, tetapi sampai di sana pun, maka kita akan menghadapi masalah. Ya, jadi jelas saudaraku ya, bahwa masalah itu selalu membuntuti setiap manusia. Selagi mereka hidup di dunia ini, sampai nanti di sana, masalah itu tetap membuntuti. Istimewaannya hanya ada pada orang yang ada di dalam Kristus. Wow. Orang yang ada di dalam Kristus. Kenapa? Ketika dia mati meninggalkan dunia ini, saudara, dikatakan di sana satu hal yang sangat indah. Kita sebenarnya tidak mati, tapi beristirahat. Istirahat dari jeri lelah kita. Wow. Ini dibuktikan di dalam Wahyu pasal 14 ayat yang ke-13. Dan aku mendengar suara dari surga. Suara dari surga itu adalah firman Allah. Dan firman Allah itu pasti iya dan benar. Tuliskan. Berbahagialah orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Mati bahagia. Tapi itu kenyataan. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Ya, mati di dalam. Kenapa? Ya, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat. Wow, boleh beristirahat dari jelek lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Orang mati dalam Kristus itu tidak mati, tapi beristirahat. Ya, sebab itu ada kata RIP, rest in peace. Saudara, jadi jangan kalau ada orang mati yang ada di dalam Kristus, kemudian ikut berduka cita, ikut berbelasungkawa. Salah, saudara. Paling tidak kita memberikan kata penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan, karena ditinggalkan itu juga tidak enak. Yang biasanya berkumpul bersama-sama, tapi tiba-tiba kemudian harus terpisah. Jadi saudara-saudara, setiap manusia punya persoalan. Dan persoalan itu tidak hanya di dalam dunia ini saja, tetapi sampai di sana. Hanya bedanya, orang Kristen itu beristirahat. Amin. Enak ya, mati di dalam Tuhan, kita beristirahat. Nah, ingat, tapi kita masih ada di dalam dunia ini. Ya, kita masih ada di dalam dunia ini dan pasti selalu diperhadapkan dengan beragam masalah. Masalah ya yang terjadi atas kehidupan kita, baik itu berkenaan dengan keluarga kita, ada masalah, suami istri ada masalah, orang tua dan anak ada masalah terus, bahkan kadang-kadang tiap-tiap hari masalah itu ada. Ya, baik masalah ekonomi. Ya, kita juga berhadapan dengan permasalahan kesehatan, haleluya. Ya, badan sudah ringkih semua, atau ada sesuatu yang terjadi, penyakit luar, penyakit dalam, waduh. Ya, bahkan di dalam hubungan masyarakat pun kadang-kadang dengan tetangga, kiri kanan itu ada persoalan, ada masalah. Jadi kita melihat di sini, masing-masing manusia, setiap orang itu pasti punya persoalan, pasti punya masalah. Betul. Ayo, siapa di antara saudara yang di sini yang tidak punya masalah? Sudah berada di rumah ibadah, sudah sedang berdoa, sudah sedang mendengar firman Allah. Tapi enggak untuk kemungkinan ketika saudara datang di tempat ini, ternyata ada masalah yang saudara sedang hadapi. Dan saudara tahu, ketika masalah itu terjadi, orang berusaha untuk menghindari, untuk menyelesaikan masalah, dan kadang-kadang dengan caranya sendiri untuk menyelesaikan masalah. Ada yang menyikapinya dengan baik, dengan tenang, masalah itu merenung, menangis, dan lain sebagainya. Oh, tetapi ada yang bersifat arogan.
mulai menyalahkan si A, si B, si istri mulai tunduk suami, si suami mulai tempelin istrinya. Anak-anak mulai berani sama orang tua. Ini ya semua masalah pasti ada di dalam hidup manusia. Tetapi saudaraku, sebesar apapun masalah, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ada satu langkah yang tepat yang kita harus ambil. Ya, apapun masalah kita, besar atau kecil, maka Tuhan Yesus itu adalah jawaban dari permasalahan kita. Amin. Tuhan Yesus jawab permasalahan kita. Haleluya. Jangan dihadapi sendiri, saudara orang Kristen, jangan hadapi sendiri masalah kita. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri, pengetahuan kita sendiri, akal budi kita sendiri. Jangan. Bersandarlah kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah sumber jawaban dari permasalahan kita. Ya. Dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 3 di situ dikatakan, terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh dengan belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Luar biasa. Ya. Hanya Allah lah tempat perlindungan kita. Ya, jangan kita menggunakan akal dan kemampuan kita sendiri, saudara, jangan. Tapi bersandarlah kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan sanggup menyelamatkan dan Tuhan sanggup menolong kita untuk menemukan jawaban atas masalah yang kita hadapi. Nah, saudara, yang perlu dipahami di sini, bahwa persoalan itu datang tanpa pemberitahuan, tanpa permisi, masalah itu bisa datang. Sama seperti pencuri kan, nggak ada pencuri itu tiba-tiba datang ke rumah, tok, permisi, ya ada apa? Saya mau mencuri. Nggak ada. Dia datang tiba-tiba dan kemudian membuat kita resah. Persoalan datang tanpa pemberitahuan lebih dulu, ya. Baik, Matius pasal 8 ayat 23 sampai seterusnya itu ada satu peristiwa yang menarik, saudaraku, ya. Nah, kita lihat ada persoalan terjadi atas murid-murid Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan juga ada masalah. Mereka sedang bersama-sama dengan Yesus. Lalu ayat mengatakan, lalu Yesus naik ke dalam perahu. Dan murid-muridnya yang setia ini mengikuti juga naik ke dalam perahu. Bersama-sama. Mereka merasa aman bersama dengan Yesus. Ya. Nah, saudaraku, sekonyong-konyong tanpa memberitahukan, tiba-tiba mengamuklah angin ribut di danau. Wow. Padahal ada Tuhan Yesus. Kenapa sih angin bisa ngamuk, si danau bisa ngamuk? Ya, sehingga perahu itu ditembus gelombang. Bayangkan, saudaraku, montang manting, ya, apa? Montang manting. Ya, pokoknya begitu dia ya diembus oleh ombak itu, ya. Tapi ternyata Yesus sedang tidur di tengah pergumulan ini. Apa dia nggak peduli? Saudara, Tuhan Yesus sebenarnya mendidik, tenanglah, tenang dalam menghadapi masalah itu, tenang saja. Tapi namanya murid-murid ini ketakutan begitu luar biasa, saudaraku. Dan mereka datang kepada Tuhan. Ya, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolong Tuhan, kita binasa. Wajar ya, secara manusiawi. Ya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Eh, mengapa kamu takut? Kamu yang nggak percaya.
Kamu yang percaya itu, kenapa kamu tak? Langsung ditegur lah murid-muridnya itu, bahwa mereka butuh bertambahnya keyakinan, bertambahnya iman. Ketika dia bersama dengan Yesus, tidak perlu takut. Ya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Dan kemudian danau itu menjadi teduh sekali. Tidak hanya teduh sekali. Tenang sekali. Luar biasa dasar. Kalau Tuhan yang bekerja, semua akan berubah di luar jangkauan akal kita. Amin. Haleluya. Dan heranlah orang-orang itu, katanya. Orang apakah ini? Atau siapakah ini? Sehingga angin dan danau pun tunduk patuh kepadanya. Luar biasa. Kita lihat persoalan. Ketika mereka dalam ketenangan naik perahu, konyol-konyol, tiba-tiba datanglah angin yang begitu luar biasa dan ombaknya yang begitu dahsyat sehingga menimbus perahu itu. Persoalan ini bisa saja terjadi dalam kehidupan kita. Ya, dengan tiba-tiba saja masalah itu datang, kita yang tenang-tenang, ya, damai, tiba-tiba masalah bisa terjadi. Ya, sekali lagi mulai persoalan keluarga, kesehatan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Itu bisa saja terjadi. Ya. Sebenarnya mereka menganggap, nggak ada masalah lah orang Kristen. Ya, sama seperti murid-murid Tuhan, tidak ada masalah lah karena bersama-sama dengan Tuhan. Tunggu dulu. Ada kalanya kita ini sedang berada dalam batu ujian, taat tidak kepada firman Allah. Ya. Mereka merasa, pasti aman bersama dengan Tuhan. Ya. Tapi ternyata masalah bisa terjadi. Konyong-konyong mengamuklah angin riuh di danau itu sehingga perahu ditembus timbus dengan gelombang. Mau mati begitu rupa. Sekali lagi, peristiwa yang terjadi, masalah yang terjadi itu seringkali di luar perkiraan kita. Tanpa pemberitahuan, masalah itu bisa terjadi. Ya, kita tidak tahu. Ya. Dan kalau masalah itu terjadi, itu mendatangkan beban yang sangat berat. Ya, penderitaan yang sangat berat. Ya, setelah itu jelas saja namanya masalah, namanya persoalan. Pasti terjadi masalah yang sangat membebankan. Ya, murid-murid Tuhan mengalami penderitaan yang sangat berat, mengalami goncangan kejiwaan yang dahsyat. Berada pada tingkat depresi yang sangat tinggi. Jiwa mereka terancam. Buktinya saja tadi di dalam Matius pasal 8 ayat 25. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, menyatakan beban yang sangat berat kepada Tuhan. Tolonglah kami, kita binasa Tuhan, tolong beban saudaraku. Jadi penderitaan tindakan beban yang sangat berat, depresi yang sangat dasar. Dengan adanya gelombang yang besar membuat mereka putus asa. Dengan berkata, ya, kita semua pasti binasa. Saudara, saya tidak tahu, saudara sedang menghadapi masalah apa sekarang. Saudara, tapi satu hal, masalah itu harus diselesaikan. Ya. Setiap persoalan, setiap masalah butuh penyelesaian. Jangan dibiarkan saudaraku, jangan. Kita butuh penyelesaian, ya. Masalah, persoalan memerlukan penyelesaian. Karena kalau tidak, itu akan menjadikan satu beban yang sangat berat, semakin berat. Kalau kita merenungannya sedih saja, semakin berat. Sekarang masalahnya bagaimana?
masalah itu bisa terselesaikan. Bagaimana? Saudaraku sebagai percaya, sekali lagi andalan kita adalah Tuhan. Ya, baik. Ya, penyelesaiannya adalah yang pertama, kita datang kepada Yesus. Datang kepada Yesus. Murid-muridnya kalau dia terbeban sangat berat, dia tidak lari kemana-mana. Dia lari kepada Yesus. Haleluya. Matius pasal 8 ayat 25 tadi dikatakan, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Tuhan datang kepada Yesus. Kalau Yesus sedang tidur, dibangunkan. Mereka datang kepada Yesus. Syarat yang pertama, penyelesaian masalah adalah datang kepada Yesus. Yang tempat lain, kalau kita punya masalah, mencari pertolongan tempat lain, pergi ke dukun, pergi ke orang pintar, pergi ke psikolog dan lain sebagainya. Tunggu dulu. Datanglah kepada Tuhan sebagai alamat yang paling tepat dari persoalan dan permasalahan kita. Ya. Nah, Ibrani pasal 4 ayatnya yang ke-16 di situ dikatakan. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Saudaraku, Tuhan itu tidak perlu ditakuti, bukan untuk tempat kita ketakutan, tidak. Malah dia memberikan kesempatan kita datang kepadanya. Marilah, datanglah kepada kamu sekalian yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan lega. Kita datang menghadap Tuhan. Haleluya. Nah, supaya kita, ketika kita datang kepadanya, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan itu tepat pada waktunya. Wow, luar biasa. Suatu penyelesaian masalah pertama adalah datang kepada Tuhan. Ya, bukan di tempat lain. Ya, saudara jangan salah. Kenapa? Ketika kita datang, Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Ya. Cuma kuncinya bukan saja datang menghampirinya, tetapi juga berseru kepada Yesus. Berseru, berdoa, memohon kepada Yesus. Jadi sekedar datang aja ke gereja, ya datang. Nyanyi, dengar firman Allah, masalah kita tidak akan pernah terselesaikan. Tapi kita bertemu kepada Yesus, ya. Setelah bertemu, kita berseru kepadanya. Nah, murid-murid tadi kita lihat di satu katanya, Tuhan tolong kami. Tuhan tolong. Dia berseru kepada Tuhan. Haleluya. Saudara, jangan kita lupa untuk tetap datang kepada Tuhan. Kenapa solusi yang paling tepat untuk segala permasalahan kita adalah kita datang kepada Tuhan dan berseru, berdoa. Ya. Karena Tuhan tidak sulit untuk ditemui. Enggak. Tuhan itu kapan saja bisa kita ketemu. Ya, dalam Mazmur pasal 50 ayat yang ke-15 dikatakan di sana, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Ada kalanya dia nggak berkenan, saudara. Karena suatu saat firman Allah mengatakan bahwa buat apa kamu datang kepadaku? Buat apa persembahan itu kau berikan kepadaku? Semuanya hilang. Karena ditolak. Tetapi selagi atau selama dia bisa ditemui, mari kita datang kepadanya dan berserulah kepadanya selama posisi kita dekat sama Tuhan. Hubungan kita masih dekat sama Tuhan. Ayo saudara, dan berserulah kepadanya. Kalau kita mau datang, berharap kepada Tuhan akan pertolongannya, masalah bisa diselesaikan oleh Tuhan. Amin.
Haleluya. Nah, yang ketiga, masalah itu akan diselesaikan oleh Tuhan. Sebagai jawaban atas doa dan seruan permohonan kita kepada Tuhan, maka Tuhan melakukan tindakan yang sangat dahsyat yang di luar jangkauan akal manusia. Maka angin ribut dan gelombang pun menjadi teduh. Matius 8 ayat 26 tadi dikatakan. Ia berkata bahwa mereka mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Kenapa kamu takut? Ya. Lalu bangunlah ia dan menghardik angin. Gitu. Dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Sangat teduh, sangat tenang. Saudara, Yesus yang menjawab persoalan kita. Haleluya. Kita menjadi tenang dalam hidup ini. Amin. Saudara, jangan tinggalkan Tuhan ya. Ayo setia datang kepada Tuhan. Segala persoalan yang saudara hadapi pasti akan diatasi oleh Tuhan, diselesaikan oleh Tuhan. Karena Tuhan memang berbelas kasihan kepada kita. Haleluya. Tidak sia-sia kita datang dan berseru kepada Tuhan tatkala kita menghadapi persoalan hidup, tatkala kita menghadapi masalah. Karena Tuhan tidak pernah menolak siapapun yang datang kepadanya. Ya, seperti saya katakan tadi, bahkan yang letih lesu pun dan yang beban berat diundang oleh Tuhan. Mari datang kepada aku. Kamu sekalian yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepada saudaraku yang terkasih. Ya, tidak ada seorang pun yang tidak punya masalah, baik batinnya maupun ya jasmaninya ini. Tapi ketika kita gunakan kesempatan datang kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah menolak kita. Ya, kenapa? Tujuan Yesus datang ke dalam dunia, dia pernah berkata, anak manusia datang mencari orang berdosa dan diselamatkan. Mencari orang yang bermasalah untuk terselesaikan. Jadi satu hal yang sangat luar biasa dan dasar. Nah, sebab itu mari kita gunakan kesempatan sebaik-baiknya untuk datang. Ya, kalau kita datang kepada Tuhan, maka dampak yang terjadi adalah kekaguman. Karena Tuhan mengadakan mujizat. Ya. Matius 8 ayat 27 dikatakan di sana. Dan heranlah orang-orang itu. Orang-orang itu heran. Katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara, orang-orang kagum karena melihat persoalan yang begitu dasar bisa terselesaikan dengan mudah. Ketika kita datang, ketika kita berseru kepada Tuhan, maka penyelesaian itu terjadi. Sekali lagi masalah bisa menimpa kapanpun, saudara. Selagi kita masih ada di dalam dunia, dalam bentuk apapun, baik jasmani maupun rohani. Namun dalam situasi apapun, saudara, kita sebagai orang-orang percaya, ya, jangan lupakan Tuhan. Jangan. Lebih jangan. Datanglah kepadanya dan berserulah kepadanya. Amin. Haleluya. Maka Tuhan akan bertindak menolong kita, saudaraku ya. Sekali lagi masalah tidak akan pernah luput dari kehidupan kita. Sebagai orang percaya, tentunya sih ya Petrus Petrus yang pernah ditangkap, dibelenggu, ya dirantai, ya masukkan di tempat yang paling dalam penjara itu. Tapi apa yang terjadi? Hatinya tidak dibebani oleh masalah itu. Tatkala dia dikurung, tatkala dia dibelenggu, karena dia memberitakan firman Allah, hatinya tidak terbeban dengan masalah itu. Tapi dia datang kepada Tuhan dan berseru serta menyanyi memuji Tuhan. Dan apa yang terjadi? Terali penjara terbongkar dan ini pasungannya juga lepas. Kenapa? Karena dia datang kepada Tuhan, dia berseru kepada Tuhan dan pertolongan itu terjadi. Hari ini, kalau saudara ada masalah, ada persoalan, ingatlah, masalah itu memang akan terjadi dalam hidup kita. Ya,
Tetapi pertolongan itu pasti datang dari Tuhan, bukan dari tempat lain. Dari Tuhan, supaya orang percaya kita datang kepada Tuhan, berseru kepadanya, maka Tuhan akan bertindak menolong kita. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua pada kesempatan hari ini. Amin. Haleluya.